Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, buat kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini, perkenalkan nama saya Miska Zidna Ilmana dan saat ini saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 di Universitas Negeri Semarang Program Studi Pendidikan Kimia. Oke, untuk video kali ini saya akan bagikan mengenai materi yang telah saya dapatkan selama saya kuliah PPG Prajabatan ya. Jadi yang saya akan paparkan ini adalah hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 6, Mbak Setio dan Mbak Nafta juga, mengenai mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 ya di sekolah menengah. Karena kan kimia, jadi di sekolah menengah. Dan untuk video kali ini dan selanjutnya saya akan usahakan untuk mengupload video sesuai dengan topik-topik yang ada di LMS PPG ya. Dan buat kalian yang ingin saling sharing mengenai perkuliahan PPG Prajabatan atau mungkin dalam jabatan, boleh banget. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen ini. Kita mulai dengan yang topik pertama di LMS itu telaah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang disusun guru pada bagian ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Untuk pokok bahasanya, yang pertama konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Yang kedua, tindakan guru merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP. Yang ketiga, pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Dan yang kelima, strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum tahu mengenai pembelajaran paradigma baru itu apa sih gitu kan. Oke, jadi pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nanti untuk hasil akhirnya itu menginginkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila ya. Oke, langsung kita ke pokok bahasan pertama, konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Konsepnya ini yang pertama perlu memperhatikan standar kompetensinya. Lalu yang kedua perencanaan pembelajarannya itu. Dan yang ketiga asesmennya, perencanaan asesmen. Ketiga hal ini perlu dikuatkan agar nantinya dapat menghasilkan konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Dan semoga peserta didiknya ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila ini hasil akhirnya nanti menuntun peserta didik itu untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, tindakan guru merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran atau CP ya. Yang pertama, guru itu perlu melibatkan peserta didiknya, di mana salah satunya itu dapat dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, guru perlu untuk memperhatikan karakteristik dari peserta didik ini. Lalu juga kebutuhan belajarnya. Karena kan setiap peserta didik itu memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Contohnya, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Nah, berarti dia membutuhkan bahan ajar yang bisa menarik perhatian mereka ketika mereka melihatnya. Lalu yang kedua, misalkan yang memiliki gaya belajar auditori, itu guru dapat menyiapkan rekaman atau mungkin video yang dimana videonya itu ada penjelasan dari guru dan nanti siswanya juga bisa mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi itu. Dan yang terakhir untuk yang kinestetik itu kebutuhan belajarnya berarti ya yang berhubungan dengan gerak, contohnya seperti praktikum atau mungkin mereka mempresentasikan materi di depan kelas.
Yang ketiga, tindakan guru itu juga bisa membuat lingkungan belajarnya itu kondusif, sehingga ketika belajar siswanya itu nyaman di kelas, terus juga nantinya itu menciptakan pembelajaran yang baik. Dan yang keempat itu asesmen dan evaluasinya. Asesmen dan evaluasinya itu perlu disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik itu ya. Karena asesmen dan evaluasi ini nantinya diperlukan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan. Pokok pembahasan yang ketiga itu pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Langkahnya itu yang pertama ya, memperhatikan tiap fase dari peserta didiknya. Karena kan setiap fase peserta didik itu memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, setiap pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini itu mengedepankan peran peserta didik di dalam kelas. Sehingga peserta didik akan terbantu untuk mengkonstruksi pengetahuannya terhadap materi. Lalu untuk yang ketiga, penguatan pembelajarannya itu dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Untuk langkah terakhir, itu pembelajarannya itu dikaitkan dengan peristiwa di lingkungan sekitar yang relevan sesuai konteks budaya. Intinya tuh pembelajarannya itu agar dapat bermakna pada peserta didik. Sehingga peserta didik merasa bahwa, oh mereka belajar ini, berarti yang saya dapatkan ini loh dari pembelajaran ini. Itu artinya mereka merasa bahwa pembelajaran itu bermakna. Selanjutnya untuk tantangan yang mungkin muncul, bagaimana tantangan yang mungkin terjadi pada pembelajaran paradigma baru? Yang pertama itu mungkin keterbatasan waktu ya. Nah kira-kira itu dalam waktu yang terbatas, bagaimana sih pendidik itu dapat menerapkan prinsip pembelajaran paradigma baru di kelasnya? Lalu yang kedua, penguatan profil pelajar Pancasila secara tepat dan berkelanjutan. Nah, kira-kira bagaimana sih cara guru untuk memastikan bahwa semua pembelajarannya itu menyeluruh dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Nah, itu tantangan ya bagi guru terutama. Lalu kalau misalkan bagi siswanya, bagi peserta didiknya itu harus learn to know, learn to how, and learn to do. Nah, kira-kira peserta didiknya itu mampu nggak untuk melakukan ketiga aspek tersebut di dalam kelasnya. Dan yang terakhir itu kesiapan dari berbagai pihak ya. Kemungkinan juga bisa jadi tantangannya itu mereka kurang persiapan gitu. Maka hal ini juga dapat diatasi dengan adanya sosialisasi atau mungkin pelatihan-pelatihan mengenai pembelajaran paradigma baru. Oke, untuk selanjutnya strategi untuk merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Nah, strateginya itu dengan melibatkan dari peran pemangku kepentingan ya, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, pengawas, kepala sekolah, pendidik, peserta didik, komite sekolah, orang tua, dunia kerja, ataupun lainnya. Intinya tuh melibatkan dari berbagai pihak agar nantinya hasil yang diinginkan itu dapat tercapai ya, di mana nantinya menginginkan untuk peserta didiknya itu memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian penyampaian materi mengenai hasil diskusi dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.